Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di TV Kampung Official. Jangan lupa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum subscribe ya. Klik like jika Anda suka. Kalau tidak suka, klik unlike. Dan jika menarik cerita saya ini, silakan share sebanyak-banyaknya ke medsos ya. Jadi kali ini saya memang banyak cerita pengalaman pribadi tentang bertemunya dengan hantu ataupun golongan jin ya. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Itu 2 tahun silam. Iya, sekitar 2 tahun silam. Nanti lokasi kejadiannya juga saya akan ceritakan. Saya bertemu dengan hantu itu di mana ya. Ini saya buat video ini juga sekitar jam 2 malam ya. Jadi semoga nggak ada hal-hal negatif di dalam kamar saya ini ya. Nah, jadi kejadiannya tempo lalu itu sekitar jam 11 malam. Nah, itu pada waktu saya dari Kecamatan Banyumas saya menuju ke Kecamatan Pardasuka, itu tepatnya di desa Pujodadi ya. Sebelum Pujodadi itu ada Bolaan sawah. Bola itu adalah persawahan panjang. Nah, nanti di situ ada gapura. Welcome to Pujodadi Village. Di sana kanan kiri sawah semua. Posisinya waktu itu gerimis. Saya bawa motor CBR, masih baru itu motor, jadi nggak mungkin lah kalau itu mogok. Jadi kejadiannya waktu itu memang hujan gerimis dan disertai banyak petir. Nah, di sana yang tidak saya sangka ketika saya berkendara motor itu mulai sudah terasa tidak enak. Jadi begitu mulai memasuki area persawahan itu, memang kalau di persawahan kan terang ya, padang ya. Jadi tapi di kanan kiri jalan, sisi jalan sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada batang-batang pohon yang cukup rindang ya. Nah, sampai ke pertengahan sawah atau bulak sawah itu, nah di sana saya melintas di trotoar atau gorong-gorong ya, bis-bisan besar itu. Saya mengabaikan, jadi saya tidak toleh-toleh ke kanan dan ke kiri karena saya fokusnya di jalan, karena jalan sangat licin sekali. Nah, jadi kejadiannya itu pas di pertengahan itu saya melintasi beberapa pohon itu, banyak sekali poster bekas pemilu ataupun poster iklan ya. Warnanya putih, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, pada saat saya sudah mau sampai penghujung persawahan itu, tiba-tiba pundak belakang saya itu merinding dan kaku sekali, bulu kuduk semua berdiri. Pada saat itu saya ngerasa saya melintasi sesuatu yang aneh. Jadi sebelah sisi kanan saya itu perasaan saya seperti ada karung tegak seperti ini, lebar, warnanya putih, poster, saya kira poster ya. Setelah saya melewati itu sekitar 1 meter atau 1,5 meter, saya baru sadar perasaan saya harus menengok. Apa barusan yang saya lewati ini? Begitu saya nengok, noleh ke kanan seperti ini, tidak tahunya itu adalah sosok manusia. Badannya besar, tinggi ya. Nah, jadi badannya itu condong ke jalan seperti ini miring ya. Saya kira tadi posternya saya nggak melihat tadi ya. Putih semua pakaiannya, tapi ini bukan seperti ini. Lalu rambutnya di depan sini, rambutnya di depan. Wah, tapi rambutnya nggak lurus, gimana? Seperti sapu. Sapi itu sangat kaku sekali. Saat itu juga karena saya terlalu menoleh terlalu lama, saat itu juga saya jatuh. Motor saya jatuh tepat sebelum gapura perbatasan desa Pujodadi ya, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Di situ kejadian yang sangat tidak pernah saya lupakan ya. Itu yang namanya Mbak Kuntilanak. Saat itu juga saya langsung terbangun dan kaki saya sangat berat sekali untuk melangkah.
saya hanya mampu memberdirikan motor CBR itu. Saya dorong, saya tuntun pelan-pelan, hanya bisa satu tapak saya berjalan, dan saya lupa untuk membaca doa apapun. Saya hanya bisa bagaimana caranya. Saya pada saat itu juga saya pergi dari tempat itu, saya dorong perlahan, selangkah demi langkah, sampai pada akhirnya saya sampai masuk ke perkampungan. Itu sudah sangat sepi sekali karena posisinya gerimis, tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali. Nah di sana sampailah di tikungan ya, di desa atau bukan Bojodadi itu. Akhirnya saya berteduh di gardu itu sendirian. Nah pada saat itu juga saya ngerasa lega, tapi saya belum merasa tenang dan nyaman. Saya masih merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Di situ saya coba hidupkan motor saya starter tidak hidup, saya engkol tidak hidup. Akhirnya saya dorong lagi, saya dorong pelan sampai akhirnya jam 12 malam sampailah di pasar Bojodadi atau Sukodadi itu. Nah mulai disitulah ada tanda-tanda kehidupan motor saya hidup ya. Nah jadi saran saya, ini mungkin juga julung ya namanya, bertemu dengan hantu. Saya bertemu hantu nggak cuma 1 kali 2 kali ya, udah sangat sering, kayaknya lebih dari 17 kali, dan berbagai macam bentuk hantu yang pernah saya temuin. Nah di situ memang kita seperti dikendalikan, kita susah untuk bergerak, kita susah untuk lari, kita susah untuk berpikir secara jernih, pokoknya panik sekali. Nah jadi buat teman-teman sekalian ya, kalau kiranya berkendara, kiranya itu melewati tempat yang angker ataupun dengar cerita dari masyarakat, tolong waspada, apalagi posisinya pas sedang gerimis ya. Nah di situ hati-hati, waspada, jangan lupa baca doa sebelum sampai kejadian. Semoga kalau kita baca dulu doa bepergian ataupun di perjalanan, semoga kita dihindari dari hal-hal yang negatif seperti itu ya. Nah itu sekilas cerita singkat saya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian agar lebih hati-hati lagi, khususnya yang penakut ya. Nah jadi semoga aja cerita ini menarik untuk teman-teman kalian dengarkan ya. Nah jadi sampai di sini saja, ini cerita saya bertemu kuntilanak pada waktu saat gerimis. Saya sekitar 3 kali kalau untuk pengalaman bertemu dengan kuntilanak. Nanti mungkin saya bahas di cerita saya selanjutnya ya. Jadi di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.